Menjadi tantangan di kalangan kita para pemuda-pemudi. Mengapa banyak para pemuda-pemudi di mana dikatakan dia Kristen, bahkan sudah dilahirkan di kalangan Kristen, kenapa ada banyak hidup di dalam kehancuran? Dengarkan baik-baik, sebelah kiri saya handphonenya dulu jangan dikotak-katik, sebelah kanan saya juga handphonenya jangan dulu dikotak-katik. Selain firman Tuhan nanti boleh dibuka, oke? Setuju? Amin. Beri waktumu setengah jam, saudara kakak, untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah yang menjadi sumber kekuatan dalam roh kita, menguatkan roh kita. Haleluya. Dan Anda yang baru bergabung dengan kami, kesempatan yang indah ini jangan disia-siakan. Katakan kiri kanannya, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Dan matanya tertuju dulu kepada saya. Jangan dulu tertuju kemana-mana matanya. Oke? Datang anak saya tadi silopin. Wow, katanya dilihat gaya saya, katanya seperti ini. Wow, waduh, baru sekali ini ganteng bapak, katanya. Karena biasanya saya sederhana adanya, apa yang ada Yesus saya pakai. Nah, oke. Nah, jangan beri waktu, jangan beri dulu hatimu itu berkeliaran dan hatimu pegang untuk dengar firman Tuhan. Amin. Setuju ya? Nah, mengapa ada banyak orang-orang Kristen, kaum muda-mudi remaja hidup dalam kehancuran, terikat dengan dosa perzinahan, narkoba, bahkan masa depan hancur. Bahkan ada banyak saudara kekasih yaitu tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, ada banyak pemuda-pemudi Kristen, saya katakan tadi, dia lahir dari kalangan Kristen. Nah, tetapi setelah merantau, hidup dalam kehancuran. Bahkan ada banyak yang menjual imannya. Yang penting masalah ekonomi finansial. Oke. Semua kata saudara kekasih, di mana ada 5 poin yang kita sampaikan kemarin, kenaikan Yesus Kristus. Yesus naik ke surga, salah satu hal yang dia sediakan apa? Ya, dari surga. Rumahmu di surga. Haleluya. Amin. Itu ingat, dia kembali ke surga akan menjemput saudara, karena saudara adalah orang-orang berasal dari surga. Nah, pemuda-pemudi yang saya kasihi, Anda harus menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, yang berdampak, yang menjadi berkat. Amin. Amin. Nah, kita harus menjadi berkat. Karena saudara, kekristenan Anda bukanlah suatu agama, bukan suatu dibuat-buat. Kekristenan itu lahir dari, yaitu saudara kekasih, iman Anda di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Iman kita yang berpusat kepada bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia adalah juru selamat. Haleluya. Jadi pemuda-pemudi yang saya kasihi, maukah Anda menjadi pemuda-pemudi seorang penerobos? Maukah Anda pemuda-pemudi menjadi orang-orang berdampak, yang tidak terikat dengan dunia, yang tidak terikat dengan dosa, yang tidak terikat dengan roh-roh dunia ini? Jadi Anda harus menjadi berkat, menjadi saksi. Nah, mengapa ada banyak pemuda-pemudi hidup di dalam kehancuran, terikat dengan dosa, terikat dengan perzinahan, terikat dengan narkoba? Anda pahami ada 4 hal yang mau saya sampaikan kepada Anda. Poin yang pertama, karena dia tidak tahu siapa dia. Catat baik-baik saudara kekasih. Kalau Anda mengenal diri Anda, siapa Anda, saya percaya engkau akan lebih daripada pemenang. Amin. Engkau menjadi pemuda-pemudi yang tangguh. Engkau menjadi pemuda-pemudi yang berdampak. Engkau menjadi pemuda-pemudi yang berpengaruh, yang menjadi berkat di akhir zaman ini. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya mengenal diri saya di dalam Tuhan, saya lahir dari kalangan Kristen dan ayah saya seorang pendeta hamba Tuhan, tetapi saya terbelenggu dengan narkoba, saya terbelenggu dengan dosa perzinahan, saya terbelenggu dengan hal-hal yang tidak benar, saya terbelenggu dengan mabuk-mabukan. Nah, saya tidak
tidak akan pulang ke rumah kalau saya tidak mabuk. Nah, hidup saya begitu besar jauh dari Tuhan. Padahal saya lahir dari kalangan Kristen dan bapak saya seorang pendeta. Mengapa terjadi seperti itu? Karena saya tidak tahu siapa saya. Demikian pemuda-pemudi Kristen, ya pemuda-pemudi jemaat GBD Petra bahkan yang bergabung dengan bersama kami hari ini. Mengapa hal itu terjadi? Kita Kristen, mungkin orang tua Anda Kristen atau dari nenek-nenek opung Kristen. Poin yang pertama, catat. Supaya engkau lebih daripada pemenang, supaya engkau bisa menaklukkan dosa itu, supaya engkau bisa menaklukkan dunia ini, supaya engkau bisa menaklukkan setan iblis yang ingin menjebak kita, menghancurkan kita. Poin yang pertama, catat baik-baik. Siapa saya? Katakan sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, yang di tengah-tengah. Siapa saya? Siapakah saya? Nah, di hadapan Tuhan, saudara harus memahami sebagai orang Kristen, orang yang beriman, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Engkau harus memahami siapa saya. Anda adalah anak Allah. Amin. Engkau adalah anak Allah. Nah, supaya kita menaklukkan dunia, menaklukkan dosa, menaklukkan iblis yang ingin menghancurkan masa hidup, masa depanmu. Nah, poin yang pertama apa? Siapa Poin saya? yang pertama apa? Siapa saya? Nah, kita harus tahu siapa saya. Siapa Anda di hadapan Tuhan? Anak Allah. Siapa Anda? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ayo baca. Sudah dapat? Ayo kita baca 2-3 ya. Kurang kuat. 2-3 ya. Engkau percaya Yesus sebagai Tuhanmu? Engkau percaya sebagai Tuhan Yesus itu? Engkau percaya loh di tengah-tengah saya? Amin. Siapakah Anda dikatakan di situ? Siapa dikatakan? Engkau adalah anak Allah. Saya tidak memahami, padahal saya lahir di kalangan Kristen. Bapak saya pendeta. Kenapa saya terikat dengan narkoba, hidup dalam perzinahan? Kenapa seperti itu terjadi? Karena saya tidak tahu siapa saya. Setelah tahu saya adalah anak Allah, saya lebih daripada pemenang. Dan saya bisa keluar dari dosa itu. Haleluya. Haleluya, amin. Itu harus Anda tahu identitas Anda. Identitas Anda harus tahu di hadapan Tuhan. Identitasmu adalah anak Allah. Ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu dengan iman, engkau adalah anak Allah. Haleluya. Coba bayangkan saudara kekasih menjadi anak Allah, anak raja-raja. Wow. Jadi Anda adalah anak Allah. Dan Anda harus mulai menang dan mulai menaklukkan apa yang masih membelenggu Anda sampai hari ini. Yes? Yes. Katakan dulu, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak-anak Allah. Bukan karena perbuatanku, Bukan karena perbuatan. bukan karena usahaku, Bukan karena usaha. tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Haleluya. Jadi Anda dan saya menjadi anak Allah, dengar baik-baik, bukan karena kehebatanmu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena usahamu, bukan karena kebaikanmu, tetapi engkau menjadi anak Allah karena kamu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Yes. Amin. Ketika engkau tahu identitasmu sebagai anak Allah, saya percaya engkau akan mulai keluar dari dosa yang sering membelenggumu, yang menghancurkanmu. Haleluya. Yang kedua, supaya kita menjadi pemuda-pemudi yang berdampak, yang berpengaruh lebih daripada pemenang. Tidak lagi terbelenggu dengan dosa, tidak hidup di dalam dosa, tidak menjadi budak dosa, tidak menjadi budaknya iblis setan, tidak menjadi budak dunia ini. Anda harus tahu engkau berasal dari mana. Yang kedua, tadi yang pertama apa?
supaya kita lebih daripada pemenang. Kita tidak dibelenggu oleh dosa, tidak diperbudak oleh dosa, tidak diperbudak oleh dunia ini, tidak diperbudak dengan yaitu iblis. Yang pertama, Anda harus tahu siapa Anda, yaitu siapa saya. Yang kedua, kita harus tahu kita berasal dari mana. Jadi yang kedua, Anda harus tahu Anda berasal dari mana. Kalau saya tanya si Jackson, kamu berasal dari mana Jackson? Dia akan berkata, aku berasal dari Pekanbaru. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada Anda, ini di hadapan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai engkau yang sudah percaya sebagai Tuhan, engkau harus tahu kau berasal dari mana. Dari mana engkau berasal? Engkau berasal dari surga, haleluya. Engkau berasal dari Tuhan, amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Sudah? Lihat orang makan jadi kelaparannya. Sabar, begitulah. Mereka tadi sudah makan rohani. Ada waktunya kita juga makan. Amin. Iya. Yang kedua, yaitu saya berasal dari mana. Kita harus tahu kita berasal dari mana. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Mari baca 2, 3 ya. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang Amin. dilahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Siapa yang dikatakan lahir dari Allah? Orang yang Sebelah kiri mengasihi saya, Dia. siapa yang lahir dari Allah dikatakan? Firman Orang Tuhan yang itu percaya. katakan. Hah? Belum komplit. Siapa dikatakan di sana yang berasal atau lahir dari Allah? Sebelah kanan saya. Yang tengah sesuai dengan firman Tuhan, jangan dulu lari-lari. Apa dikatakan di sana? Yang percaya dan mengasihi Dia. Hah? Yang percaya dan mengasihi Dia. Yang percaya bahwa Yesus Kristus. Coba baca dulu baik-baik dulu. Apa dibuat di sana? 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Amin. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Tadi hanya sebatas percaya. Di sana tadi yang mengasihi Dia. Nah, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Yesus Kristus dikatakan lahir dari Allah. Itu dari mana asalnya? Surga. Tuhan itu dari mana? Dari surga. Nah, orang yang percaya Yesus dikatakan lahir dari Allah. Jadi Anda dan saya berasal dari Surga. Anda pahami, Anda harus tahu bahwa engkau berasal dari surga. Amin. Amin. Sebelah kiri saya, engkau berasal dari surga. Bukankah engkau percaya Yesus sebagai Tuhanmu? Amin. Percayakan kau Yesus sebagai Tuhanmu, engkau berasal dari surga. Haleluya. Ketika kita tahu siapa kita, saya tahu, saya sadari saya adalah anak Allah. Yang kedua, saya tahu bahwa saya berasal dari Allah, dari surga. Saya percaya engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Dan engkau dapat menaklukkan dosa iblis dunia yang menghancurkan kita. Yes. Setuju? Nah, yang ketiga, supaya kita menjadi pemuda-pemudi Kristen yang berdampak, yang berpengaruh, yang dapat menaklukkan dosa iblis dunia ini, dan kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga, saudara kekasih, Anda harus tahu siapa yang kamu punya. Siapa yang kamu punya? Halo, sebelah kanan saya, yang di tengah-tengah, apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Apa yang kau punya, Duta? Oh, saya punya handphone, Pak. Apa yang kau punya, Randi? Oh, saya punya kapling, Pak. Nanda, kamu punya apa? Saya punya orang tua. Yang saya maksud, saudara kekasih, supaya kita lebih daripada pemenang. Yang kamu punya, jika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, engkau punya Tuhan, engkau punya Yesus. Yes.
2 Korintus pasal 15 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Bukan satu kebetulan kita ini, kita khotbah pada saat ini semua menikmati firman ini. Mata tertuju sama kita dengan suara Bapak yang kuat. Mulai dari sana itu, puls itu diberkati semua. Di depan kita itu tadi juga lihat mereka orang-orang apa itu. Oke. Yes. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sabar yang lapar. Oke. Yang ketiga tentang siapa yang kita punya. Apa dikatakan di sana? Tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu, apa dikatakan di sana? Yesus. Tidak tahukah kamu siapa yang ada di dalam dirimu? Apa dikatakan di sana? Siapa di dalam diri Anda dikatakan di sana? Bahwa Kristus Yesus ada di Siapa di dalam diri Anda menurut ayat itu? Yesus Kristus. Jadi yang Anda punya adalah siapa? Yesus Kristus. Amin. Ketika kita menyadari bahwa aku punya Yesus, punya Tuhan, engkau dapat menaklukkan dosa, engkau dapat menaklukkan dunia ini, engkau dapat menaklukkan iblis ingin menghancurkanmu, dan engkau menjadi pemuda-pemudi yang berdampak, yang berpengaruh. Haleluya. Apalagi yang kita punya, yang Anda punya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Sudah? Sudah? Mari baca 2-3 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, katakan engkau dimeteraikan dengan Roh. Dimeteraikan dengan Roh. Nah, ketika kamu lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mau dikatakan ada kita Roh Kudus, kita dimeteraikan Roh. Jadi apa yang kau punya sebagai orang percaya kepada Yesus? Roh Kudus. Ini udah mulai ngantuk sebelah kiri saya. Mulai gini masih tol matan pakai mana itu? Dengar apa ndak ini? Kelaparan. Sabar dulu. Nah, kasih rohnya dulu makan. Nanti kita kasih makan perut kita. Nah, yang ketiga tadi, saudara kekasih, supaya kita menjadi pemuda-pemudi yang berdampak, yang tidak terbelenggu dengan dosa, tidak terbelenggu dengan iblis, tidak terbelenggu dengan dunia ini. Nah, jati dirimu tidak kau temukan pada engkau lahir dari kalangan Kristen, orang tuamu Kristen, bahkan sampai saat ini engkau masih ragu-ragu dan bingung, kok hidupku seperti ini? Yaitu tadi, yang pertama, engkau tidak tahu siapa Anda. Yang kedua, engkau tidak tahu engkau berasal dari mana. Yang ketiga, Anda tidak tahu apa yang kau punya. Yang Anda punya tadi, yang pertama adalah Yesus, yang kedua engkau punya Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang berkuasa, yang berdampak, memimpin Anda, menguatkan Anda, menghibur Anda, mengajar Anda. Haleluya. Jadi Anda buka hati kepada Roh Kudus sebagai anak-anak Tuhan. Jangan beri tempat kepada iblis, jangan beri tempat kepada dosa. Beri tempat kepada Roh Kudus untuk memimpin kita, menghibur kita, menguatkan kita. Haleluya. Haleluya. Sebelah kanan saya sudah mulai redup volumenya. Haleluya. Sebelah kiri saya. Haleluya. Iya, harum-harumnya dulu kita terima dulu, kiri kanan sekeliling kita. Jadi Anda punya Yesus. Yang sebelah kiri saya, engkau punya Yesus. Sebelah kanan saya, yang di tengah-tengah, engkau punya Yesus. Amin. Engkau punya Roh Kudus. Amin.
Mengapa Anda mau ditaklukkan oleh dosa dan iblis dunia ini? Andalah yang menaklukkan iblis, Andalah yang menaklukkan dosa, Andalah yang menaklukkan dunia ini. Haleluya. Nih mulai redup lagi. Amin. Oke. Yang keempat. Tadi yang pertama apa? Sebelah kiri saya. Yang kedua sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya lebih dari satu kok saya lihat. Kok suaranya hanya si Mega. Yang kedua apa? Yang di tengah-tengah. Yang ketiga? Siapa yang saya punya? Semua. Yang ketiga? Siapa yang saya punya? Ulangi lagi dari atas. Dari atas. Poin yang pertama. Siapa saya? Yang kedua. Berasal dari mana? Yang ketiga. Apa yang saya punya? Yang keempat, saudara kekasih, selanjutnya apa yang saya harus lakukan? Kalau engkau tahu siapa Anda, bahwa engkau adalah anak Allah, bahwa engkau tahu engkau berasal dari Tuhan, dari surga, dan engkau mempunyai Roh Kudus, punya Yesus, apa yang harus Anda lakukan? Muliakan Tuhan. Katakan muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Jadi berkat. Jadi berkat. Bersaksi. Bersaksi. Memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Haleluya. Amin. Jika Anda tahu Anda adalah anak Allah, jika engkau tahu engkau berasal dari surga, jika engkau tahu siapa yang kau punya, yaitu Yesus dan Roh Kudus, dan Anda harus tahu juga untuk melakukan, yaitu memuliakan Tuhan. Bukan lagi untuk kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia. Sebelum saya belum tahu siapa saya berasal dari mana, saya tidak tahu apa yang kupunya, dan saya melakukan, yaitu cenderung dengan dosa, terbelenggu dengan dunia, mabuk-mabukan, terbelenggu dengan narkoba, dosa perzinahan juga. Nah, saya bekerja di korupsi karena saya sebagai logistik dulu. Saya mainkan nota. Uang itulah yang saya pakai untuk berpoya-poya. Dan hampir saya raib nyawa saya ini berulang kali. Oleh karena anugerah Tuhan, saya ditangkap oleh Tuhan dan boleh berdiri melayani Anda. Karena saya tidak tahu siapa saya. Padahal anak pendeta tidak menjadi jaminan. Orang tua saya Kristen, lahir dari kalangan Kristen, opung nenek. Bukan itu menjadi jaminan engkau lebih daripada pemenang. Tetapi saya mau katakan, saudara kekasih, hari ini, siang ini kesempatan buat para pemuda-pemudi yang saya kasihi. Mau engkau lebih daripada pemenang? Amin. Mau engkau menjadi orang berdampak? Amin. Mau engkau menjadi orang yang berpengaruh? Amin. Haleluya. Mau engkau melayani Tuhan? Maukah engkau memuliakan Tuhan dengan tubuhmu? Amin. Mau engkau meninggikan Tuhan? Amin. Maukah engkau mulai berkata hari ini, Tuhan, ini aku mau melayanimu, aku mau memuliakan engkau. Maukah engkau hari ini mengambil keputusan untuk bertobat dan mulai mengikut Tuhan, pemuda-pemudi yang saya kasihi? Amin. Kasih Tuhan begitu besar bagi Anda. Jikalau saudara bernapas sampai saat ini, mungkin engkau masih terbelenggu dengan tabiat-tabiat lama manusia lamamu. Karena engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Kenapa engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan? Karena tidak tahu siapa Anda. Engkau tidak tahu siapa yang kau punya. Dan engkau hanya melangkah entah kemana, dan pikiranmu entah kemana-mana. Dan siang ini kesempatan bagi saudara, para pemuda-pemudi yang saya kasihi, untuk bertobat dan mau mengiring Tuhan. Tuhan akan mengampunimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan akan menguduskanmu hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari tunduk kepala. Aku berserah.